Sherlyn, apa yang kau lakukan di sini? Sekarang pergi dan periksa Rishabh. Dia dalam kondisi kritis. Pergilah padanya dan pura-pura khawatir. Tanyakan apakah dia baik-baik saja. Jangan coba bertindak cerdas. Berhenti menceramahiku. Aku tidak sedang menceramahimu. Aku hanya mencoba untuk membuatmu mengerti. Aku minta maaf. Prita selamat dari api juga. Ini belum selesai. Apa kau tidak tahu bahwa ketika aku marah, aku menjadi sangat murka? Apa yang kau katakan saya? Tentu saja aku tahu itu. Tidak ada yang mengenalmu seperti aku mengenalmu. Kenapa kau begitu stres? Hah? Aku di sini untukmu. Prita berhasil selamat dari api, tapi dia tidak akan bisa bertahan dari siksaanku. Bagaimana dengan Jangki? Kalau dia bertahan seperti Karan, Rishabh dan Prita, kita akan mendapat masalah. Itu masalah besar. Tidak mungkin. Itu mustahil bagi Jangki untuk bertahan hidup. Tahu kenapa? Karena Prita punya Karan dan Rishabh untuk menjaganya. Tapi Jangki, dia sendirian. Selain itu, dia tidak sadarkan diri. Mungkin juga dia meninggal di saat kita memukul kepalanya. Ya, bahkan jika dia selamat dari cedera itu, dia pasti sudah mati lemas sekarang ini. Tepat sekali. Tapi aku pikir kau harus pergi ke rumah Sarla Aurora. Dia menunggumu terus. Dia menghinamu karena tidak menyelamatkan Prita. Cepat tangani semua itu. Aku akan dengan mudah menangani semuanya. Aku punya solusi untuk setiap masalah. Dan situasi ini tidak terkecuali. Tidak. Tidak ada yang terjadi pada Karan. Tolong Karan, aku mohon bangun. Karan, lihat. Semua orang mengkhawatirkanmu. Ayo buka matamu. Sudah cukup. Tolong buka matamu. Tolong Karan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Karan, Raki. Karan, tolong bangun nak. Apa yang terjadi padamu? Karan, tolong dengarkan ibu. Raki, tidak akan terjadi apa-apa pada Karan. Rishabh dan Karan akan baik-baik saja. Ayo dokter, beri mereka pengobatan terbaik. Panggil dokter terbaik. Dan jangan khawatir tentang uang. Kami akan menanggung biayanya. Pastikan saja kalau dia sudah pulih. Tolong bawa mereka. Panggil ambulans dengan cepat, dokter. Kenapa dia tidak bangun? Kenapa dia tidak merespon sama sekali? Karan, ayo bangun. Tolong bangun, bangun. Buka matamu. Tolong matamu, Karan, buka. Ayo buka matamu. Kau bilang Rishabh akan segera bangun. Kenapa dia belum sadar juga? Tunggu. Apa perlunya menunjukkan keberanianmu? Apa perlunya kau datang untuk menyelamatkanku? Kau tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Bagaimana kau akan membantu orang lain, Karan? Ayo kau bangun, Karan. Bangun, kenapa kau tidak menanggapi aku? Kau ingin membuktikan bahwa kau adalah seorang pahlawan, kan? Kenapa kau diam sekarang? Apa kau tahu apa masalahmu? Kau tidak pernah menganggap serius situasi apapun. Hidup tidak boleh dianggap enteng. Aku telah memintamu untuk pergi. Kenapa kau tidak mendengarkan aku? Sudah aku bilang, kita dikelilingi oleh api. Sudah aku bilang hidup kita dalam bahaya. Aku memintamu untuk berhenti bercanda. Tapi kau ingin makan pizza. Kau bermain dengan asap. Kenapa kau melakukan hal itu? Kenapa kau tidak mendengarkan aku, Karan? Kenapa kau tidak menanggapi? Jawab aku. Tolong katakan sesuatu. Tolong buka matamu. Kau tahu apa? Kau ini bukan pahlawan, Karan. Kau adalah pecundang besar. Ayo bertengkar dengan aku. Aku menyebutmu pecundang. Ayo bangun. Kalau kau tidak membuka matamu juga, aku tidak akan bicara padamu. Selamanya. Karan. Dokter, tolong periksa dia, dok. Tunggu sebentar, hati-hati. Awas. Kau sudah tidak waras. Aku terbaring tidak sadarkan diri. Kau terus pukul aku. Tunggu. Jangan berani-berani menyentuhku. Aku tidak akan mengampunimu. Kau masih bisa bercanda. Karan, syukurlah kau baik-baik saja. Ibu. Semoga Tuhan melindungimu. Dokter, ini Karan telah sadar kembali. Kau memberitahu kami bahwa kondisi Rishabh lebih baik daripada Karan. Lalu, Rishabh kenapa belum sadar? Karan sudah sadar karena dia membuang kelebihan asap dari paru-paru. Aku ingin tahu bagaimana cara melakukannya. Rishabh, kenapa dia belum sadar, dok? Rishabh juga bebek saja. Rishabh, buka matamu. Rishabh.
Risap. Baguslah. Risap sudah sadar kembali. Baiklah kalau begitu. Pekerjaanku sudah selesai. Kedua pasien baik-baik saja sekarang. Semoga Tuhan melindungimu, nak. Terima kasih Tuhan. Syukurlah kau baik-baik saja, Risap. Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku ketika aku melihat kalian dalam keadaan seperti ini. Aku takut setengah mati. Sekarang kalian berdua telah kembali. Aku sangat senang. Di mana ayah, nenek, dan seluruh keluarga? Di mana semua orang? Semua orang ada di luar. Kau tidak tahu betapa khawatirnya mereka pada kalian. Ayo, Hati-hati. ayo, mari hati-hati. beri kabar mereka. Awas. Mereka akan bahagia. Ayo, hati-hati. Ayo. Iya, Ayo, pelan-pelan. Kakak. Prita, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyelamatkan anak-anakku. Ya, pria ini. Dia orang yang sempurna untuk melakukan pekerjaanku. Pak Pandai, tolong semuanya dibereskan ya. Jangan tidak. Halo petugas, Ada yang bisa aku bantu? kau sudah melakukan pekerjaanmu. Maksudku, aku ingin berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan. Kau telah padamkan api dan menyelamatkan Prita. Jadi, aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih. Ini sudah tugas kami. Wah, kau itu baik sekali petugas. Ngomong-ngomong, petugas, berapa banyak kau dibayar untuk pekerjaan ini? Aku tidak mengerti. Tolong, simpanlah uang ini. Tuan, aku minta maaf. Apa yang Anda lakukan? Aku tidak bisa terima ini. Tentu saja kau bisa menerimanya. Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Itu sebabnya aku memberimu ini. Tolong terima. Tuan, bagaimana jika orang ada yang tahu? Tidak ada yang akan tahu. Bukankah aku sudah katakan tidak ada yang akan tahu? Kau pantas mendapatkan hadiah ini. Terima kasih banyak. Petugas, kenapa kau terburu-buru? Aku memberimu uang ini agar kau melakukan pekerjaan untukku. Dengarkan dulu. Apa? Biar aku jelaskan. Aku harap kau mengerti apa yang perlu kau lakukan. Baiklah, Tuan. Tenang saja, semuanya akan selesai. Bagus. Aku terkesan. Terima kasih. Nenek, jangan menangis. Aku sangat khawatir padamu dan Risa. Nenek, tolong jangan seperti ini terus. Nanti aku pingsan lagi. Tidak, Karan, tolong jangan katakan itu. Ngomong-ngomong, nenek, lihat nenek. Tolong berhentilah menangis. Kami baik-baik saja. Bukankah kami terlihat sehat? Kami benar-benar fit dan baik-baik saja. Lihat saja kami. Lihat, Nek. Kedua cucu nenek ini sangatlah berani, ya kan? Karena menghirup banyak asap, otaknya terpengaruh. Itu sebabnya dia bertingkah aneh. Hei Samir, kenapa kau tertawa? Aku? Ya, Tidak, Karen. Aku tidak tertawa. Aku bersumpah. Lihat.
Memang kau yang paling peduli padaku, Samir. Risap sama sekali tidak peduli. Itulah yang dibilang pada semua orang. Tapi akhirnya dia datang padaku untuk minta bantuan. Dia adikku yang lucu. Semua orang ada di sini, tapi Bibi Jangki tidak ada di sini. Apa dia baik-baik saja? Aku akan pergi menemuinya. Prita. Kau mau kemana? Aku harus pergi ke aula kumkum bagi untuk memeriksa apakah semua orang baik-baik saja. Aku baru bisa bernapas dengan lega. Jadi, aku akan memeriksa tempat itu. Kalau itu masalahnya, aku ikut denganmu. Aku pergi sebentar. Risap, tunggu. Entah bagaimana kau bisa selamat dari api. Dan kau ingin pergi ke aula menjijikan itu lagi. Risap, jika kau merasa bahwa seseorang harus hadir di sana dari keluarga kita, maka Sherlyn ada di sana. Kau tidak perlu pergi ke sana. Aku benar kan? Yang dikatakan Bibi benar. Kau tetaplah di sini. Aku akan mengatur semuanya. Tenanglah. Kau akan mengatur semua hal di sana. Tentu saja. Aku Karan Lutra. Aku bisa mengatur semuanya. Aku tahu kau adalah Karan Lutra. Tapi biarkan aku pergi. Tunggu saja di sini. Aku akan pergi bersamanya. Ayah, dia meragukanku. Hentikan kalian berdua. Kenapa kalian berkelahi? Lakukan saja satu hal. Tolong bawa Bibi Karina, Ibu, Nenek, Roh, dan Kritika pulang. Karena dan aku akan ke sana sebentar lagi. Seseorang harus ada di sana bersama Bu Sarlah. Kalian semua pergilah. Karan tetaplah bersama. Ini mengalahkan aku. Mengapa kalian berdua ingin tinggal di sini setelah semuanya yang terjadi? Tidak. Tidak ada yang tinggal di sini. Bibi Karina, apa masalahnya? Mereka sudah seperti keluarga. Apa masalahnya di sini? Kau boleh pergi. Kami akan mengurusnya. Iya, benar. Ayo, Karan. Ayo. Iya, selamat tinggal. Kenapa mereka tidak mendengarkan aku? Haruskah kita pergi, Raki? Tidak, aku tidak mau ikut denganmu. Kalau Karan dan Risap di sini, aku juga tinggal di sini. Aku akan pulang dengan mereka. Tapi bukankah... Mahes, bahkan aku akan juga tetap bersama Raki. Kami akan pulang saat Risap dan Karan kembali. Ayo Samir, ayo pergi. Maaf, kalian semua bisa pergi. Saudara-saudaraku ada di sini. Sulit dipercaya, kenapa semua orang ingin di sini? Lalu kenapa kita pergi? Kita tetap di sini. Tidak, ayo kita pulang. Iya, oke, kau Bu. pergilah. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Iya, Kritika. Iya. Sristi, maukah kau membantuku? Iya, Bu. Karan dan Risap ada di tempat kita. Pergi dan periksa. Apa mereka sudah sadar atau belum? Ibu, aku mengkhawatirkanmu. Bagaimana kalau ibu jatuh sakit karena stres? Sebaiknya ibu pulang, kemudian ibu istirahat. Jadi ibu bisa bertemu Risap dan Karan di sana. Ibu, Syukurlah, mereka sudah sadar. Aku tidak bisa bilang apa-apa untuk apa yang kalian lakukan. Kalian pertaruhkan hidup kalian untuk menyelamatkan Prita. Aku berhutang budi pada kalian. Izinkan aku mengatakan sesuatu. Tolong, jangan katakan bahwa kami telah membantumu. Jika kau menganggap kami keluarga, maka tolong, jangan katakan itu. Tolong. Dia benar. Tidak perlu berterima kasih pada kami. Oke? Lakukan satu hal. Suruh Prita untuk meminta maaf padaku dulu. Kumohon. Tapi, Karan, kenapa? Maksudmu apa kenapa? Apa kau tidak melihat apa yang terjadi di dalam? Dia selalu memerintahku. Dia tidak mengizinkan aku makan pizza atau memainkan. Dan sekarang aku akan memukulmu dengan keras. Dan aku akan menghajar Kalau ibu. kau terus memukulku, aku akan mengikat tangan. Apa? Karan, Samir, kau kenapa tidak pulang? sebenarnya aku tidak bisa pergi. Kenapa? Maksudku, kalian semua ada di sini. Bagaimana aku bisa meninggalkan kalian dan pergi? Oh, begitu. Samir jadi bijaksana. Ibu, Iya, aku ingin bicara denganmu. kita akan bicara nanti. Aku akan masuk ke dalam. Tunggu, aku akan ikut denganmu. Tidak, kau tunggu di sini. Sristi, tetaplah di sini bersamanya. Karan, jangan biarkan Prita pergi kemana-mana. Saat ini dia tidak mendengarkan aku. Dia menjadi keras kepala sama seperti Sristi. Aku akan pergi dan periksa ke dalam. Ibu, lakukan yang kukatakan. Aku akan segera kembali. Tetap di sini. Iya, baiklah. Kenapa ibu berkata seperti itu? Aku akan pergi untuk bertanya. Tunggu. Kau mau kemana? Ibumu menyuruhku untuk tidak membiarkanmu pergi. Risap, kenapa Karan seperti itu ya? Tidak bisakah dia menjadi baik dan manis sepertimu? Dia itu benar-benar menjengkelkan.
Oh, benarkah? Kau harus bersyukur aku tidak seperti Risap. Kalau tidak, aku akan seperti ini. Karena aku suka menyebutmu wanita yang payah, aku akan tetap seperti ini dan tidak akan berubah. Untukmu, bersikap formal itu mustahil. Bisakah kalian berdua bersikap normal? Ingat Kak Prita, jangan lupa kalau Karen mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kakak. Iya, itu benar. Dia sangat kejam. Bukannya berterima kasih, dia memukul dadaku dengan keras. Bagaimana kalau aku sampai terluka nanti? Bagaimana kalau dia ingin menghabisiku? Karan, Risap, dengarkan aku. Aku tidak akan mengajukan keluhan terhadapnya. Karena masalahnya, dia kakak dari Sristi. Dan Sristi adalah penggemarku. Jadi aku tidak ingin kakaknya terluka. Kau tahu? Itu alasannya. Benar, Sristi? Terima kasih banyak, Karen. Iya, sama-sama. Sristi, kok ini adikku atau bukan? Jangan berani-berani mengatakan aku adalah adik Karen. Oke, baiklah. Terima kasih, Kak. Kau memang sangat pengertian. Kenapa dia menyukai Karan? Oh iya, Risap. Apakah menurutmu Karen sudah melakukan sesuatu yang berani untuk pertama kalinya hari ini? Maksudku dibutuhkan banyak keberanian untuk mempertaruhkan hidupnya. bahkan aku juga terkejut melihat ini. Karan bahkan tidak mengambil segelas air sendiri. Tapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk Prita. Kau dengar itu? Kau dengar apa yang dikatakan Risap? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Tapi kau tidak memikirkan itu. Kau ini bagaimana? Itu tidak benar. Aku menyadarinya. Sebenarnya, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau begitu, terima kasih saja tidak cukup. Lalu? Cium aku. Ya Tuhan, seluruh aula terbakar. Di sana tidak ada yang tersisa. Apa yang akan terjadi sekarang? Bagaimana aku menikahkan Prita? Tidak, apa yang harus aku lakukan? Ya Tuhan. Sarla, Ibu, tidak ada yang tersisa. Semuanya terbakar, Bu. Bagaimana kita mencari nafkah sekarang? Apa yang akan kita lakukan? Sarla, semuanya sudah tenang, hancur, semua akan Bu. baik-baik saja. Iya, Janki masih hilang. Oh ya, Janki. Aku akan pergi dan periksa. Iya. Permisi, dengar. Aku berulang kali menyuruhmu untuk menemukan Janki. Dia adalah anggota keluarga kami dan dia masih hilang. Tolong. Jangan kehilangan harapan. Kami sudah mencoba yang terbaik. Kami akan memberitahu kalau Janki sudah ketemu. Tolong temukan dia. Aku harap dia baik-baik saja. Tolong cepat sedikit ya. Semuanya aman. Maksudku, Tuan Risap Lutra, pemain kriket, Karan, dan putrimu Prita. Semuanya selamat. Ini semua mungkin karena satu orang. Siapa? Seorang pria bernama Prithvi membantu kami menyelamatkan mereka. Maksudmu? Kau tidak mengenalnya? Tunggu sebentar ya, Bu. Tuan Prithvi. Iya, petugas. Kemari sebentar, sini. Oh, tentu. Ini. Iya, petugas. Kenalkan dia. Dia adalah Tuan Prithvi. Dia sangat baik sekali. Dan dia sudah terbukti sangat membantu kami saat bertugas. Pertama, dia menjelaskan pada kami jalan menuju ke aula. Dia menjelaskannya dengan sangat baik, sehingga kami sampai di sini tepat waktu. Saat api menyebar, dia menunjukkan jalan ke dapur. Orang-orang di sini terburu-buru. Seandainya kami tidak sampai di sini tepat waktu, kami pasti tidak akan bisa menyelamatkan Karan, Risap, dan juga Prita. Begini petugas, tunanganku terjebak di dalam api. Semua itu adalah tanggung jawabku untuk dapat menyelamatkannya. Tapi, kenapa kau menceritakan semua ini padanya? Aku perlu memberitahunya, Tuan Prithvi. Nyonya Aurora, Nyonya perlu tahu, aku sudah melarang dia pergi ke aula karena aku membutuhkan bantuannya. Tapi dia tetap memaksa. Petugas, aku mohon padamu, tolonglah berhenti memujiku setinggi langit. Aku sangat mengenal wanita yang kau ajak bicara ini. Dia ini calon ibu mertuaku. Aku ingin minta maaf padamu, Nak. Aku sangat menyesal. Aku telah menegurmu.
Sebenarnya Risap dan Karan masuk untuk menyelamatkan Prita, tapi kau tidak melakukannya. Jadi aku marah. Aku tidak tahu kalau petugas melarangmu. Bibi, aku mohon, tolong jangan merasa bersalah. Jangan membuatku malu dengan meminta maaf. Aku tahu kau khawatir. Itu sebabnya aku membiarkanmu melampiaskan kemarahanmu padaku. Kau itu seperti ibuku. Nyonya Aurora, Anda beruntung sekali telah menemukan menantu seperti Tuan Prithvi. Dan aku anggap diriku beruntung telah bertemu dengan Tuan Prithvi. Pak, kami menemukan satu orang lagi. Cepatlah kemari. Itu pasti Janki. Ayo. Iya, Bu. Kita akan aman hanya jika Janki mati, Prithvi. Jika dia hidup, dia akan membongkar semuanya. Ibu, Itu pasti Janki. Ibu, Iya. itu Janki. Bangun, Janki. Buka matamu. Janki, buka matamu. Janki. Janki. Bangun, Janki. Hanya karena aku memarahimu, jadi kau tidak mau membuka matamu. Baiklah, Janki bangun. Dia tidak membuka matanya. Seseorang tolong hubungi dokter. Janki, panggil dokter. Janki. Apa dia masih hidup? Maksudku, kenapa Bibi Janki tidak membuka matanya? Kau lihat kan? Aku sudah berusaha membangunkannya, tapi dia tidak respon. Tolong panggil dokter Ya, cepat. seseorang panggil dokter. Ya, panggil dokter. Mana dokternya? Tolong, beri Dokter jalan. silakan. Tolong periksa dia. Dokter, lihat itu. Sepertinya sesuatu yang berat telah menimpa kepalanya. Dan itulah sebabnya aku... Kau benar sekali. Dia terluka. Tapi ini cukup aneh. Wanita ini berbaring di ruangan di samping dapur, tapi tidak mengalami luka bakar. Terima kasih Tuhan. Ini tidak kurang dari keajaiban. Bukan, aku tidak tahu apa ini keajaiban, tapi ada yang melemparkan air ke arahnya. Itu sebabnya tubuhnya tetap basah selama kejadian. Mungkin putrimu menyiramkannya dengan air, karena dia yang pertama masuk dapur. Dan dia mungkin mencoba untuk memadamkan api yang membakar badannya. Itu artinya Prita sudah menyelamatkan nyawa Janki. Iya, Sarla. Rita bahkan tidak tahu bahwa tanpa sadar dia sudah menyelamatkan Janki. Aku pikir dia pingsan karena sesuatu yang berat menghantam kepalanya. Dia pasti berlarian untuk menyelamatkan hidupnya. Iya, dokter. Itulah yang aku ingin sampaikan padamu. Dia jatuh pingsan karena asap. Ya, baiklah. Aku perlu memberinya suntikan. Tapi peralatan medisku tertinggal. Ayo bawa dia pulang. Tolong bantu Iya. kami membawa pulang Janki. Iya, ayo. Ayo tolong. Ayo, cepat. Cepat sedikit. Dokter, ayo. Baik, Ayo. tolong angkat dia. Ayo, silakan lewat Baik, sini. baik, ayo. Tolong minggirlah semua. Kosongkan area ini agar aku bisa merawat pasien. Aku mohon, tolonglah. Iya, Jangan tentu. berkerumun di sekitar Iya, pasien. baiklah. Kalau tidak, aku tidak bisa memeriksanya. Sarla, jangan khawatir. Anak-anak kita sudah sembuh. Janki juga pasti akan sembuh. Jangan kehilangan harapan. Semuanya akan baik. Mengapa begitu dekat padanya? Tepat sekali. Dia hanya seorang pelayan. Aku tidak mengerti. Siapa yang kau bicarakan? Aku bicara tentang Sarla dan Raki. Aku juga bicara tentang Sarla. Dia bukan apa-apa di depan keluarga Lutra. Dia seperti pembantu. Ini masalahnya. Mengapa kita harus khawatir? Aku tidak mengerti. Kau benar. Bibi Janki. Bibi Janki. Apa yang terjadi, Bu? Ini, Bu. Aku juga tidak tahu. Petugas memberitahu kami mereka menemukan Bibi Janki. Jadi kami ke sini. Bagus. Dia tidak bicara apa-apa. Dokter, apakah Bibi Janki akan baik-baik saja? Aku telah memberinya suntikan dan itu akan mengurangi efek asapnya. Aku pikir dalam beberapa jam atau besok pagi dia akan sadar kembali.
Kalau di pagi hari nanti dia tidak sadar juga, cepat hubungi aku. Terima kasih, dokter. Baik. Terima kasih, dokter. Ibu, Aku yang bertanggung jawab untuk semua ini. Ini semua salahku. sudahlah ibu, tenangkan diri ibu. Dia dalam kondisi seperti ini karena aku. Aku yang bertanggung jawab atas kondisinya. Prita, kau ada di sana saat aku memarahi Janki dan menyuruhnya untuk pergi ke dapur untuk memeriksa apakah hidangan makan malamnya sudah dihidangkan atau belum. Dia kesal dan dia pergi ke dapur dan tidak pergi saat kebakaran. Ibu, ini bukan karena ibu. Ibu mengatakan bahwa dia adalah bagian dari keluarga kami. Keluarga kadang-kadang berdebat dengan satu sama lainnya. Jadi, ibu tidak bersalah. Tapi aku seharusnya tidak bersikap kasar padanya. Seharusnya aku tidak memarahinya. Aku bisa bersikap sopan padanya. Ibu tidak kasar. Bahkan aku hadir di sana. Perintah hanya Tuhan yang tahu kapan dia sembuh. Ibu, itu bukan salah ibu. Kenapa ibu menyalahkan diri sendiri? Ibu tahu, karena kaulah nyawa Bibi Janki diselamatkan. Karena kaulah yang berulang kali menyuruh tim penyelamat untuk menemukannya. Jadi ini bukan kesalahan ibu. Tolong jangan menyalahkan diri sendiri, Bu. Tolonglah jangan menganggap ini tanggung jawab ibu. waras. Pertama, aku memarahinya dan lihatlah apa yang terjadi padanya. Dan kemudian, aku tidak tahu kenapa, aku sangat kasar pada Prithvi, calon menantuku. Aku pikir Risab dan Karan mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan Prita. Tapi Prithvi tidak berusaha. Aku memberikan banyak ocehan padanya, tapi dia tidak membalasku. Syukurlah salah satu petugas memberitahuku bahwa dia ingin masuk ke dalam. Dan Prithvi ingin masuk, tapi petugas tidak mengizinkannya masuk. Dan karena Prithvi, petugas menemukan Prita, Risab, dan juga Karan. Seandainya dia tidak membantu, kalian bertiga tidak akan selamat. Bibi, kenapa kau mengatakan hal-hal seperti itu? Kau tidak perlu merasa malu. Kau seperti seorang ibu bagiku, jadi kau punya hak untuk memarahi aku atau menegur aku. Kau punya semua hak untuk melakukannya. Yang lalu biarlah berlalu. Dan jangan khawatir. Dia pria yang baik. Aku pikir kau salah paham dengannya. Bagaimana menurutmu? Dia bukan orang yang baik. Tapi kan... Permisi. Aku tahu semua ini pasti sangat sulit bagimu. Sekarang kita semua aman. Dan kita telah kembali seperti semula. Semua baik-baik saja. Dan aku rasa Bibi juga tidak perlu terlalu khawatir. Setidaknya untuk sementara Bibi tahu Bibi butuh istirahat. Bibi stres kan? Maukah minum teh? Bibi tahu ketika aku stres, aku merasa lebih baik jika aku minum teh. Jadi maukah Bibi minum teh denganku? Sristi? Iya, aku akan ambilkan. Sekarang ayo kita bawa Janki ke kamar supaya dia bisa berbaring dengan nyaman. Iya, tentu, Ayo. tentu. Ayo. Kau payah. Kenapa kau meninggalkan Janki hidup-hidup? Mengapa kau tidak membunuhnya? Sayang, ambillah. Tenang saja, Serlin. Kenapa kau jadi berlebihan? Tunggu sebentar. Kau pikir kau cerdas? Kau mengatakan padaku kalau kita harus membiarkan api menyebar perlahan. Kau bilang kita harus bersama untuk memastikan tidak ada yang meragukan kita, iya kan? Tapi semuanya berakhir buruk. Janki selamat. Kau melakukannya agar Janki hidup. Sayang, kenapa kau jadi seperti ini? Hah? Kita padamkan api bersama atas persetujuan bersama. Kenapa kau begitu tegang? Tenang saja, kau jangan khawatir. Aku bisa merencanakan sesuatu hanya jika kau tetap tenang. Kau tidak bisa melakukan apapun sekarang. Semua rencana sia-sia. Apa kau pikir jika wanita tua itu memberitahu semua orang tentang kau dan aku, bagaimana? Pernikahanku dengan Risab akan dibatalkan. Lalu Karan dan Prita akan mengetahui bahwa pernikahanmu dengan Prita hanyalah bagian dari rencana kita. Lupakan itu. Kau akan didakwa
dengan percobaan pembunuhan. Kita akan dipenjara karena percobaan pembunuhan Jangki, Prita, Karan, dan juga Risap. Hidup kita akan hancur. Kita akan membusuk di penjara. Semua rencana kita hancur. Pernahkah kau pikirkan itu? Tidak, kau sibuk dengan rencana-rencanamu. Diam! Kau diam saja, oke? Aku sudah menyuruhmu untuk menutup mulutmu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau akan terus dan terus bicara. Hah? Aku akan bisa pikirkan rencana jika kau tetap diam. Tapi tidak, kau mengganggu aku dengan ocehanmu. Aku tidak bisa memikirkan ide apapun. Nyonya Sarla, aku tahu kalau hari ini adalah hari yang spesial untukmu. Dan kejadian malang ini terjadi di hari ini. Aku bisa mengerti yang kau alami dan kau rasakan. Tapi Nyonya Sarla, jangan berkecil hati. Kau tidak sendiri. Kami semua di sini untuk mendukungmu. Dan menyangkut Jangki, kami akan mendapatkan dokter yang terbaik untuk merawatnya. Jadi kau jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Nyonya Raki, kami sangat menghargai perhatianmu karena sudah mengkhawatirkan kami. Tapi jangan khawatir, dokter bilang besok dia akan sadar kembali. Dan kalau kami butuh bantuan, kami pasti akan memberitahumu. Tapi untuk saat ini kita hanya harus menunggu seperti kata dokter. Kami tidak ingin menyusahkanmu lagi sekarang. Di mana Prithvi? Dia tidak ada di rumah. Dia juga tidak ada di sini. Kemana dia? Sejujurnya Raki, kau adalah jiwa yang mulia. Kau memiliki hati yang besar. Kau dan keluargamu mendukung kami selama masa-masa sulit. Aku tidak mengatakan ini demi itu. Aku benar-benar menganggap kalian sebagai keluargaku. Kau benar sekali. Kita kan sudah seperti keluarga. Jadi jangan ragu menghubungiku kalau ada masalah ya. Tidak peduli jam berapapun kami akan ada untukmu. Tidak usah sungkan. Kami akan membantumu. Nyonya Raki, kau sangat baik hati. Keluargamu selalu mendukung kami. Tapi apa yang sudah kami lakukan? Kami selalu menciptakan masalah. Kau tahu kan yang terjadi hari ini? Kedua anakmu melompat ke api tanpa berpikir lagi. Kami jadi berhutang budi. Tidak, Bibi. Kenapa bilang begitu? Aku bukannya tidak senang dengan apa yang dilakukan Karan dan Rishabh. Aku tahu mereka itu sangat kuat. Iya, tadinya aku memang khawatir. Tapi sekarang mereka baik-baik saja. Dengan rahmat Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Sejujurnya, aku merasa tidak enak pada Prita. Hari ini seharusnya menjadi hari yang terbaik untuknya. Tapi sangat disayangkan, dia malah harus menderita. Aku jadi kasihan padanya. Oh ya Raki, kita bisa bicarakan semua ini nanti saja. Maaf, jika aku terdengar kasar. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi pada Karan dan Rishabh hari ini. Bahkan kami telah melalui banyak tekanan. Kami sekarang akan lebih baik jika kami pulang dan istirahat. Ini sudah larut malam. Benar kan? Iya, kau benar sekali. Ini sudah larut. Sebaiknya kalian pulang sekarang. Baiklah. Tentu. Sarla, kalau kau menghadapi masalah bahkan di tengah malam, jangan ragu menelponku ya. Jangan berpikir dua kali. Aku menunggu di mobil ya. Kau menyusul saja. Sampai jumpa, Prita. Boleh aku bilang sesuatu? Kau adalah gadis yang sangat berani. Aku tahu kau tidak mencoba melarikan diri saat tahu dapur sedang terbakar. Kau tinggal di sana dan mencoba memadamkannya. Dan hanya orang yang tidak kenal takut yang bisa melakukannya. Semoga Tuhan memberkatimu, putriku. Aku bangga padamu. Aku pulang dulu ya, jaga semua orang. Sampai jumpa Sristi, oke? Nyonya Sarla, aku ingin membicarakan sesuatu, tapi sepertinya tidak sekarang. Jadi kita bicarakan lain hari saja, biar semuanya normal dulu ya. Aku pamit dulu. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sristi, Bibi, dan Nenek.
tolong jaga dirimu. Jangan khawatir. Aku akan mengurus semua orang. Bukan semua orang, tapi jaga dirimu. Astaga, kemana sopir itu? Kenapa belum sampai? Orang-orang ini selalu ingin melakukan dengan cara mereka. Karan? Di mana Karan? Karan, dari mana kau? Mobilnya di mana, Bu? Mungkin sedang di jalan. Di mana Prithvi? Dia tidak ada di dalam dan juga tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Jangan bercanda. Itu dia sudah datang. Kalian semua bisa pergi dengan Karan. Aku akan ikuti. Mobilku sebentar lagi tiba. Oke, baiklah. Ya Tuhan, sekarang dia bahkan tidak membalas pesanku. Dia sangat sibuk. Apa yang dia lakukan? Maaf, dompetku ketinggalan. Aku mau mengambilnya. Aku sudah memberinya suntikan. Ini akan mengurangi efek asap. Kurang dalam beberapa jam atau besok pagi dia akan sadar kembali. Tidak hanya Jangki, tapi juga Prita, Karan, dan Risap. Kita akan dipenjara dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Hidup kita akan hancur, Prithvi. Kita akan dipenjara seumur hidup. Tidak. Aku tidak akan pernah biarkan ini terjadi. Tidak akan pernah. Apa yang kau lakukan di sini? Aku membuat persiapan. Hah? Maksudmu? Tunggu sebentar. Sayang, kita hanya punya waktu sampai pagi. Sayang, dokter katakan bahwa Jangki bisa sadar kembali besok pagi. Dan menurutmu, dia pasti akan membongkar kita begitu dia sadar kembali. Dan jika dia membongkar kita akan hancur. Semua usaha kita akan sia-sia. Jadi, kita harus lakukan sesuatu malam ini. Kita harus menyingkirkannya untuk selamanya sebelum matahari terbit. Beritahu aku apa yang ingin kau lakukan. Aku akan memasuki rumah begitu semua orang tertidur. Dan aku akan membunuh Jangki. Semua orang akan berpikir dia meninggal saat dia tidak sadarkan diri. Dan satu lagi, kau benar. Kita membuat kesalahan dengan membiarkannya hidup. Kita harusnya tidak membantu memadamkan api. Kita seharusnya membiarkan Jangki mati terbakar. Tapi tidak masalah. Malam ini, aku akan memperbaiki kesalahanku. Karena sebelum matahari terbit, Jangki akan mati. Tidak, saya. Sangat berisiko untuk memasuki rumah mereka. Kita tidak yakin apa dia akan sadar kembali besok pagi. Kalau kita tertangkap, kita akan ada dalam masalah besar. Kita tidak bisa ambil resiko ini. Lebih baik kita pergi. Ayo pergi. Apa kau ingin membunuhku sebelum Jangki? Sayang, Aku minta maaf, sayang. Aku sangat menyesal. Aku tidak sadar apa yang kulakukan. Apakah aku menyakitimu? Aku tidak akan menyakitimu sekarang. Apa kau baik-baik saja? Aku minta maaf. Aku meragukan rencanamu. Tidak apa-apa, sayangku. Aku tahu kau telah menyadari kesalahanmu. Jadi tidak apa-apa. Katakanlah, bagaimana tentang rencanaku? Itu bagus. Apa kau yakin? Tapi, bagaimana cara kau melakukannya? Sayang, aku akan cari cara untuk menyelinap ke dalam rumah. Sebenarnya, semua jendela ini dikunci dari dalam. Dikunci ganda.
Aku harus masuk ke dalam dan membuka jendela secara diam-diam. Sehingga saat semua orang tertidur, aku bisa menyelinap ke dalam rumah dan membunuh Jangki. Lalu bagaimana dengan rencanaku itu, sayang? Ya Tuhan, apa yang ingin dia lakukan berisiko. Tapi jika aku mengatakan hal ini, dia pasti akan marah padaku. Dia akan membunuhku. Sayang, boleh aku tanya sesuatu? Apa kau baik-baik saja? Beritahu aku. Sepertinya aku melihat kau sangat ketakutan. Aku sangat minta maaf. Sudah aku bilang, aku tidak menyadari. Sayang, bukankah kau mencintaiku? Hah? Kau istimewa. Kau adalah orang yang paling berharga dalam hidupku. Aku mencintaimu, sayang. Rishab dan Prita tidak tahu tentang kemampuan. Aku ini adalah seorang jenius yang jahat. Aku orang yang jahat.